Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini yang akan saya bahas adalah terkait bab 2 ya, NDP bab 2, yaitu mengenai dasar-dasar kemanusiaan. Nah, kuncinya di bab 2 ini ada fitrah. Manusia didefinisikan sebagai makhluk yang memiliki fitrah. Kata fitrah ini juga sering diartikan sebagai keawal mulaan manusia gitu. Ini sebenarnya korelasinya dengan surat Al-A'raf ayat 172, di mana di situ diceritakan tentang kesaksian manusia terkait keesaan Tuhan. Manusia didefinisikan sebagai makhluk yang berkepercayaan atau makhluk yang berketuhanan. Dalam diri manusia itu terdapat domir atau hati nurani yang selalu membawa manusia itu kepada kebenaran, kebaikan, dan kesucian. Di dalam surat Asy-Syams sendiri gitu kan, ayat 8 telah dijelaskan bahwa Allah itu sudah mengilhamkan berupa kebaikan dan keburukan ke dalam diri manusia. Nah, yang kedua ada kata kunci insan kamil. Insan kamil atau perfect man ya di dalam NDP bab 2 ini. Jadi kita tahu kan bahwa di dalam Al-Qur'an sendiri sudah dijelaskan kata manusia ini diklasifikasikan ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu al-bashar, yang kedua itu al-insan, dan yang ketiga itu adalah an-nas. Nah, kalau al-bashar ini berkaitan dengan ranah-ranah biologis. Nah, yang kedua itu adalah al-insan. Nah, al-insan ini mencakup aspek-aspek psikologis, intelektual, dan spiritual. Yang ketiga adalah an-nas. An-nas ini mencakup aspek sosial. Nah, manusia bisa dikatakan insan kamil ketika ketiga aspek tadi, al-bashar, al-insan, dan an-nas itu sudah terintegrasi ke dalam diri manusia itu sendiri. Nah, jadi insan kamil ini adalah barometer moral gitu kan untuk setiap kader HMI secara khusus dan umat muslim secara umum gitu kan. Ketika manusia sudah bertauhid dengan benar, dia pasti memperlakukan manusia sebagaimana manusia. Nah, ini berkaitan dengan keyword ketiga, yaitu khalifah. Nah, khalifah ini diartikan sebagai makhluk gitu kan yang mengemban amanah di muka bumi ini, yang mana makhluk ini harus bisa memanifestasikan nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan. Jadi aspek kehambaan kita dengan aspek kekhalifahan kita itu harus berjalan beriringan. Nah, fungsi kehambaan yang dimiliki manusia ini, ketika dia sudah menjadi seorang insan kamil, dia akan melahirkan sifat-sifat keilahian, sifat-sifat ketuhanan di dalam dirinya, sehingga ia dekat dengan Tuhannya. Selain itu, di samping dia sudah berhasil dekat dengan Tuhan, dia juga tidak lupa untuk menjalankan fungsinya sebagai khalifah. Di dalam NDP bab 2 ini, poin utamanya adalah kita harus mengerti dulu bahwa manusia ini merupakan sebaik-baik makhluk. Allah telah menciptakan manusia sebagai puncak ciptaan dikarenakan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia ini melebihi dari makhluk-makhluk lainnya gitu. Ketika manusia ini beriman, mengaku beriman kepada Tuhan, di NDP disebutkan harus juga diiringi dengan amal soleh. Dalam istilah Qur'annya amal soleh, dalam istilah NDP-nya harus ada kerja sosial. Makanya ada slogan iman, ilmu, amal gitu kan. Tujuan dari kita berbuat baik, beramal soleh, bekerja sosial semata-mata adalah untuk mencari ridho Allah. Oleh karenanya, yang harus menjadi pondasi dalam setiap amal soleh atau kerja sosial yang manusia lakukan itu adalah sebuah keikhlasan, di mana dia melakukan kebaikan dan amal soleh itu atas dasar keimanannya kepada Tuhan, bukan atas dasar tujuan-tujuan lain. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiq illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.